kawasan 17 Agustus, Kota Manado. Inilah Suara Sehat 95,3 FM yang mengudara hadir untuk Anda. Ya, setiap hari Kamis kita selalu menghadirkan untuk program Tose Kesehatan yang tentu saja juga mengupdate informasi kesehatan dengan segala hal-hal yang berhubungan dengannya. Dan untuk episode kali ini bersama saya Ferdinand di 10 April 2025 kita akan membahas tentang satu jenis penyakit ya. Dan ini berhubungan dengan organ mata. Nah, keluarga sehat, Anda barangkali sering melihat di sekitar Anda, ataupun barangkali Anda juga yang saat ini sementara mengidap penyakit tersebut, ada satu kondisi di mana mata mengalami keadaan seperti adanya selaput ya, yang melekat di permukaan bola mata. Nah, itu dalam istilah medis disebut dengan pterygium, atau dalam konteks bahasa Manado disebut dengan boboca. Nah, sebenarnya penyakit ini tidak menjadi signifikan kalau pada kondisi tertentu, tapi kalau pada hal-hal atau pada kondisi yang sudah cukup parah, ini akan berhubungan dengan kondisi kesehatan secara umum. Nah, untuk membahas tentang masalah pterygium, kami sudah menghadirkan di studio narasumber kami, yaitu Dr. Yuliana Hartono, spesialis mata, yang akan membahas tentang penyakit pterygium atau boboca. Langsung kita sapa untuk narasumber kita. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi. Iya, apa kabar hari ini? Baik sekali. Ya, saya kenal di waktu yang lalu ya, Dok ya. Ya. Memang belum terlalu banyak turun badannya ya, Dok. Masih seperti dulu. Ya. Tapi yang penting sehat-sehat, Dok ya. Amin. Nah, Dr. Yuli, kita akan bicara tentang pterygium. Ini kalau orang Manado bilang kalau boboca ya. Entah kenapa ya dikatakan boboca, sedangkan kita tahu boboca itu adalah satu jenis apa ya, benda atau binatang ya. Apa korelasinya saya kurang tahu juga, tapi barangkali nanti akan tergambar dengan jelas di kondisi kesehatan perjalanan penyakitnya ya. Nah, kalau pterygium ini, Dok, saya sudah disebutkan di pengantar tadi, ini sebenarnya dalam tanda kutip tidak berbahaya ya kalau pada kondisi tertentu, tapi pasti pada kondisi yang sudah lebih lanjut akan sangat mengganggu ya, karena organ mata itu dikatakan jendela dunia. Nah, dikatakan mata itu menjadi jembatan untuk kita mengapresiasi segala objek atau benda. Nah, kalau didefinisikan secara ilmiah dulu, Dok ya, pterygium itu apa sebenarnya? Ya. Pterygium itu sebetulnya adalah suatu lipatan konjungtiva yang berbentuk sayap yang menembus kornea dari kedua sisi ke dalam celah dari interpalpebra. Jadi dia berbentuk segitiga dengan arah menuju ke kornea, dan inilah yang nanti akan membuat gangguan penglihatan gitu, karena akan menutupi bagian penglihatan, menjadi pasien yang menderita akan mengalami tidak melihat, jadi seperti dikatakan buta begitu, karena tertutupnya dengan jaringan selaput dari pterygium ini. Oh, jadi boleh dikatakan dia bertumbuh, Dok ya. Jadi dia itu kan melebar dan seterusnya. Ya, makanya itu disebut dengan boboca atau gurita. Ya, mungkin itu ya karena dia menggurita, jadi seperti kemana-mana ya arahnya. Nah, Dok, kalau mau dikatakan ini kan pterygium ini bisa dikatakan penyakit yang hanya diderita oleh orang tertentu. Sebenarnya kalau mau dihubungkan dengan kondisi kesehatan seperti apa yang menunjang sehingga pterygium ini bisa muncul? Ya, biasanya ini sebetulnya terjadi pada usia tua atau parubaya begitu, dan untuk pria dengan wanita dia 2:1. Jadi pria lebih banyak menderita penyakit ini karena berhubungan dengan situasi lingkungan yang di luar ruangan gitu. Jadi banyak pria yang bekerja mungkin di luar ruangan, makanya dia akan mendapatkan suatu penyakit pterygium ini begitu. Kemudian di Indonesia kebetulan lingkungannya panas, jadi kemungkinan untuk terjadinya pterygium itu akan menjadi lebih besar. Jadi paparan sinar matahari, kemudian kondisi ya. Mungkin ini ya kalau dikatakan secara gender, laki-laki lebih banyak, mungkin karena laki-laki banyak yang naik motor begitu ya. Nah, Dok, kalau misalnya kondisi-kondisi predisposisi atau pencetusnya seperti itu, tapi itu tidak semua muncul ya, tidak semua akan terjadi ya. Tapi yang paling berisiko tadi kata dokter adalah yang sudah lanjut usia. Ya, paling banyak karena paparannya udah lebih banyak. Oh, lebih panjang hidupnya, ya, lebih banyak terpapar. Betul. Tapi apa ada kemungkinan muncul pada masa kanak-kanak atau remaja? Kanak-kanak agak jarang. Oh, jarang. Jarang. Jadi frekuensinya memang lebih sering pada yang lebih tua.
Oke. Nah, ini dok, ini ada pertanyaan ya. Saya ingat sekali ini bahwa ini kan bicara tentang mata. Mata kan kita nggak bisa lihat ya kecuali kita berkaca begitu ya. Iya, betul. Kalau mau dikatakan pterygium itu paling apa ya, yang paling awas itu adalah tanda-tanda awalnya apa? Tanda-tanda awalnya biasanya dia sering iritasi, matanya sering merah, kemudian rasa berpasir, rasa mengganjal pada mata, begitu. Itu yang paling sering. Tapi kemudian pada stadium yang lebih lanjut, bisa juga dia merasa melihat double, atau melihat dua, penglihatan ganda begitu. Melihatnya agak, kenapa saya melihatnya ada dua bayangan begitu. Itu bisa suatu tanda-tanda dari suatu pterygium. Oke, Sampai yang lebih parah mungkin malah saya udah nggak bisa melihat gitu, ternyata karena jaringan selaput yang sudah menutupi area pupil. Oke, iya. Jadi untuk Anda keluarga sehat, jangan lupa kalau Anda sekarang sudah mulai merasa, kata Dokter Yuli tadi, mata mungkin sering iritasi, kemudian penglihatan double atau ganda. Nah, bisa jadi salah satu tanda awas untuk penyakit pterygium atau bocah. Nah, dok, ini kalau misalnya bicara tentang tanda-tandanya itu, kalau misalnya sudah ada tanda-tanda itu, apa yang harus kita lakukan? Untuk kalau begitu ada tanda-tanda, sebaiknya melakukan pemeriksaan terlebih Segera dahulu ya. pemeriksaan. Bukan dikucek-kucek begitu ya? Jangan, Jangan. karena makin kita mengucek makin merusak struktur organ yang lain begitu. Jadi tidak hanya malah nanti kenanya ke bagian lain daripada mata, bisa karena kena korneanya atau malah tambah jadi perdarahan. Jadi makin banyak penyakit yang lebih parah begitu karena padahal hanya suatu pterygium. Nah, kalau secara tinjauan medisnya dok, apakah pterygium itu ada jenisnya atau klasifikasinya dok? Ya, untuk jenis pterygium sendiri biasanya kita kelompokkan jadi dua bagian besar, yaitu pterygium progresif dengan yang regresif. Kalau pterygium progresif itu adalah pterygium yang tebal, berdaging, dengan pembuluh darah yang infiltrat yang pembuluh darah dengan keputihan di kornea, yang dikenal dengan bintik vas atau pulau dari Yock yang menutupi pterygium. Kemudian untuk pterygium yang regresif biasanya berbentuk tipis, atrofi dengan vaskularisasi yang lebih sedikit. Jadi dua besar dok ya. Tapi yang pasti kalau kelihatan sudah mulai ada selaput yang tidak seharusnya ada itu dikatakan pterygium. Oke. Nah, baik untuk Anda keluarga sehat, Anda bisa juga berpartisipasi bersama kami di line telepon 0851 8668 9530. Sekali lagi 0851 8668 9530, nanti di menit yang ke-30 ya, Anda bisa bergabung bersama kami. Nah, kembali ke Dokter Yuli. Dokter, dari segi data ya, mungkin kita ingin tahu juga sedikit. Kalau di Sulawesi Utara sendiri terdapat pterygium itu bagaimana untuk yang bisa dicek? Kalau untuk pterygium sebetulnya karena kita kebetulan di Sulawesi Utara berbatasan dengan pantai yang cukup besar, itu angkanya sangat lumayan besar untuk pterygium ini. Jadi para pendengar yang berada di daerah pesisir pantai, dia nilainya akan lebih tinggi, gitu. Resikonya akan lebih tinggi untuk terjadi, berpeluang untuk terjadinya pterygium ini. Iya, jadi ini berhubungan dengan sinar matahari dan kondisi demografi lingkungan tempat tinggal ya dok ya. Iya. Nah, apakah ada mungkin ini berhubungan dengan yang sifatnya bakteri atau apa dok? Tidak, ini tidak ada, lebih ke lingkungan geografis begitu atau demografi. Oke. Nah, kalau bicara keturunan mungkin atau ditularkan? Tidak. Bukan penyakit turunan, bukan merupakan genetik, bukan. Dia hanya karena stimulus dari luar. Sekitar. Jadi ada awas juga ya, berarti semua itu bisa berpeluang ya untuk timbulnya pterygium ya. Oke, nah dok, kalau misalnya tadi kata dokter tanda-tanda yang awas tadi misalnya sudah mata semua gatal, iritasi, kemudian sering merah. Tapi bukan karena lihat doi merah begitu, beda ya dok ya. Kali itu mata merah semua ya. Semua suka. Oh, semua suka. Kemudian sudah kelihatan ganda itu
Yang paling tepatnya kata dokter tadi segera memeriksakan. Nah, indikasinya kalau misalnya sudah cukup berat ya, advance itu apa? Yang cukup berat adalah bila kita temukan adanya penglihatan double atau dua, penglihatan ganda, atau bila kita jumpai ada penurunan penglihatan, itu yang segera sebaiknya datang ke pusat kesehatan begitu. Contohnya di rumah sakit mata, kami menyediakan untuk eh, pemeriksaan mata untuk pterygium ini. Oke, ya, jadi di rumah sakit mata Provinsi Sulawesi provinsi Utara itu sudah komplit gitu ya. sudah komplit ya. Nah, ini bicara tentang perilaku ya. Ada mitos katanya untuk pterygium ini bisa diatasi dengan mengoleskan sejumlah bumbu dapur begitu ya. Saya pernah baca di satu referensi tidak resmi. Iya. Itu apa gimana kalau tinjauan medisnya? Iya, kalau dari kami sebetulnya sebaiknya tidak memberikan sesuatu ke dalam mata apapun bentuknya kecuali hanya obat medis begitu. Karena kita tidak tahu apakah bahan-bahan tersebut akan menyebabkan iritasi yang lebih berkelanjutan daripada obat yang seharusnya didapatkan begitu. Jadi untuk penanganan sendiri dari pterygium ini sebetulnya bila stadium awal kita bisa memberikan tetes mata buatan, begitu air mata buatan untuk mengurangi rasa mengganjal, iritasi tadi. Kita bisa berikan dengan obat-obat medis tertentu. Kemudian bila pada stadium lanjut bisa kita lakukan tindakan bedah begitu. Dibedah ya, dioperasi. Ya, Apa istilahnya dikupas ya gitu. Iya, seperti begitu, dikupas. Seperti bakar. Aduh, saya jadi pikir ini banyak terminasi bahasa-bahasa umum ya. Jadi ada orang bilang, oh mesti kupas, itu jadi momok kan, orang bisa jadi takut karena seperti dikuliti begitu ya. Nah dok, kalau misalnya untuk masalah kelanjutannya, kalau saya memang harus dioperasi, dikeluarkan itu, apakah itu masuk dalam tindakan yang di cover BPJS atau gimana? Kalau pterygium dengan stadium lanjut di cover oleh BPJS, tapi kalau untuk stadium yang dini sampai saat ini belum, karena memang terapi awal untuk pterygium ini hanya menghindari kontak dengan sinar matahari atau dengan udara yang sering. Jadi makanya pada pengendara kendaraan bermotor mungkin begitu kita biasanya anjurkan untuk menggunakan kacamata pelindung, atau pada pejalan kaki kita bisa anjurkan untuk menggunakan payung atau topi di saat berjalan di cuaca terik gitu. Apalagi ini ya musim panas atau berdebu ya. Betul. Oke, baik. Dan untuk Anda keluarga sehat, Anda sementara menyimak untuk program Talkshow Kesehatan dari Radio Suara Sehat 95,3 FM. Dan hari ini kita tengah membahas tentang pterygium atau penyakit boboca. Nah, ini melibatkan organ mata, dan Dr. Yuliana Hartono, spesialis mata, sementara menerangkan akan hal ini. Untuk Anda keluarga sehat, nanti sebentar bisa bergabung di menit ke-30 di 0851 8668 9530. Nah, kembali ke Dr. Yuli ini. Dok, kalau misalnya ini ya, orang kalau misalnya berpikir cuma itu lekwa, cuma selaput tipis begitu. Kalau dibiarkan dok, yang paling parah selain bisa pada kebutaan, apa yang bisa jadi komplikasinya dok? Yang paling parah saya rasa kebutaan ya, karena semua orang tidak mau menjadi buta begitu. Kelanjutannya bila tidak dioperasi ya hanya buta. Tidak ada potensi untuk misalnya dia menutupi ke organ mata yang lebih dalam atau gimana dok? Kalau jenis yang lebih berat mungkin jadi setelah kita lakukan operasi pun hasilnya tidak akan maksimal begitu, karena dia sudah berlanjut ke lapisan yang lebih dalam, sehingga waktu kita lakukan pengangkatan pterygium, jaringan korneanya akan menjadi putih karena mengalami degenerasi sampai lapisan dalam kornea. Jadi karena dia nempel situ dok ya, jadi bisa sampai ke bagian yang lebih dalam. Iya, tapi itu pun dikatakan buta. Jadi perjalanan terakhir dari pterygium adalah buta. Jadi butanya satu setelah dilakukan pengangkatan pterygium bisa melihat kembali, yang satu tidak, karena dia
sudah menetap sampai ke seluruh lapisan korneanya. Oke. Nah, ini dok ada pertanyaan. Kalau ini mata kan kita punya dua ya, Ya, pilihannya kita punya dua. Ya. Apakah kalau kena pterygium di misalnya mata kiri, apa berpeluang juga untuk mata kanan akan mendapat seperti itu atau gimana? Bisa terjadi pada dua mata atau cuma hanya satu mata. Itu kebetulan tidak ada penelitian khusus sih, hanya memang kadang-kadang ada yang terjadi pada dua belah mata, ada yang hanya sebelah. Sebelah ya. 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 Baik, kita kembali lagi dok ini. Saya masih penasaran tentang kebiasaan-kebiasaan tadi ya. Ya. Selain kita terpapar dengan sinar matahari atau adanya partikel debu dan sebagainya, apakah ada kebiasaan yang lain yang menunjang yang mungkin tanpa kita sadari kita buat sehari-hari dok? Tidak sih, hanya iritasi yang sering berulang saja. Jadi apa? Iritasi berulang, sinar ultraviolet, asap, debu, itu. Jadi faktor risiko ini sebenarnya masih bisa dihindari dok ya kalau misalnya. Ya, betul sekali ya. Kalau kita edukasi ya Ya. orang tertentu yang terpapar seperti itu. Jadi untuk daerah berdebu sebaiknya menggunakan kacamata pelindung, kemudian menggunakan payung atau menggunakan topi. Cuma kalau perilaku masyarakat umum kan kadang-kadang pakai kacamata pejalan-pejalan sampai Ustaz banyak gaya ini. Ya. Padahal itu untuk proteksi ya. Ya, betul. Jadi Biasa. sebaiknya sudah mulai menggunakan kacamata pendingin atau kacamata gelap untuk melakukan kegiatan di luar rumah. Oke, baik ya. Untuk keluarga sehat, ini edukasi juga ya buat anda semuanya supaya kalau yang belum dapat ini pterygium ini bisa meminimalisir dengan menghindari faktor-faktor seperti yang disebutkan oleh dokter tadi. Nah dok, kalau misalnya dokter diperiksa dia memang harus dilakukan apa itu mengeluarkan tindakannya apa ya istilahnya? Pterygium plastik. Oh, pterygium plastik. Nah itu orang ada bilang mau kupas. Ya. Apakah ada kemungkinan muncul lagi dok? Kebetulan ada. Oh. Jadi angka kekambuhannya cukup besar untuk pterygium ini, sekitar 30-50%. Jadi walaupun sudah dilakukan pengangkatan, untuk kejadian berulang itu sekitar 30-50% akan bisa dapat kembali penyakit ini. Makanya kita harus menghindari faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pterygium ini. Iya, jadi tidak menjamin kalau sudah pernah dioperasi, dikupas itu otomatis akan hilang terus ya. Ya, jadi betul. Masih bisa muncul lagi. Nah, ini tanda awas sudah. Nah, kembali ke tadi dok, untuk yang terapi kalau misalnya dia masih dalam stadium awal, apakah ada obat-obat tertentu yang dikasih dokter yang harus dikonsultasikan oleh pasiennya? Kalau untuk awal, seperti yang saya katakan tadi, hanya menghindari faktor risiko saja dengan penggunaan kacamata, payung, dengan topi begitu. Kalau untuk tetes mata kita hanya memberikan untuk mengurangi rasa tidak nyaman pasien saja. Jadi boleh kata cuma meminimalisir ya gitu ya. Rasa tidak nyaman di pasien. Betul. Ya, baik. Beberapa menit ke depan kita akan segera buka untuk line telepon bagi Anda yang mau bergabung. Sekali lagi di 0851 8668930 untuk Anda yang mau bertanya ataupun mengkonsultasikan. Kemudian mungkin ada juga yang sekarang yang sementara menderita penyakit ini ya. Kata dokter tadi mengganggu ya kalau matanya itu rasa gatal, iritasi ya. Yang paling sering adalah pasien mengeluhkan adalah matanya sering merah. Jadi kenapa saya sering merah matanya dokter? Ternyata suatu pterygium. Bukan karena kurang tidur ya, Iya, bukan betul. karena apa. Ya. Ya. Baik, barangkali ada penjelasan tambahan dok mengenai penyakit ini? Disilakan dok. Mungkin kalau indikasinya sering-sering ada yang pada pterygium yang stadium awal mereka bilang matanya ganjal, nggak nyaman, cuma kami belum bisa melakukan tindakan operasi dikarenakan kalau belum stadium yang berat kita belum bisa melakukan operasi dengan di cover BPJS. Jadi bisa dengan rawat jalan tapi tidak dilakukan dengan graf ini ditujukan untuk supaya angka kekambuhannya akan berkurang.
Oke, jadi ada batasan ternyata ya. Iya, ada batasannya. Karena alasannya dianggap sebagai kerusakan kosmetik. Jadi banyak beberapa orang juga datang, saya matanya merah, saya rasanya malu kalau ke kantor gitu dibilang orang kenapa matanya merah begitu. Jadi malah ke arah kosmetik dianggap. Untuk estetika wajah ya gitu. Iya betul, betul sekali. Iya, oke, baik. Nah, untuk Anda keluarga sehat, barangkali ini saatnya kita akan buka untuk line telepon. Sekali lagi silakan di 0851 8668 9530 untuk keluarga sehat bergabung, bertanya, menyampaikan aspirasi bukan pemilu ya, menyampaikan apa ya pendapat Anda tentang topik yang sementara kita bahas, yaitu penyakit pterygium atau boboca ya, karena ini menyebabkan organ mata jendela dunia kita. Oke, silakan di 0851 8668 9530 kami buka saat ini untuk bergabung. Dan ya sambil kita menunggu penelpon ya dok yang mau bertanya, silakan dok untuk penjelasan mengenai tahapan-tahapannya kalau mau periksa, apalagi dokter keseharian saat ini bertugas di rumah sakit mata ya, rumah sakit mata provinsi yang beralamat di bumi Papua ya. Kita masuk pada bagian akhir untuk talkshow pada pagi hari ini. Sebaiknya tadi pesannya hanya dengan pasien-pasien pterygium harap lebih aware dengan matanya. Bila ada mata merah, rasa mengganjal, rasa tidak nyaman, silakan datang ke Rumah Sakit Mata Provinsi Sulawesi Utara. Terima kasih. Iya, oke. Ini ada sedikit tambahan juga ya dok, bahwa bisa lihat di media sosialnya Rumah Sakit Mata. Di Facebook, di Instagram ada, nanti bisa dilakukan interaksi mungkin berupa kiriman pesan, nanti akan ditanggapi oleh admin ya dari Rumah Sakit Mata Provinsi Sulawesi Utara. Baik, kita sudah di bagian akhir untuk percakapan talkshow kita pada pagi hari ini. Terima kasih banyak Dr. Yuli di kesempatan kali ini, di tengah kesibukan sudah boleh hadir di studio kami. Barangkali nanti juga di kesempatan mendatang akan datang dengan pembahasan topik-topik yang berbeda ya. Semoga sukses juga untuk tim juga yang sudah mendampingi. Makasih banyak. Dan untuk Anda keluarga sehat, demikian untuk program talkshow kita di edisi hari ini di hari Kamis 10 April 2025 sudah selesai. Nanti kita akan berjumpa lagi lain kesempatan untuk program yang sama dengan topik yang berbeda. Akhirnya saya Ferdinand pamit suara. Jangan lupa tetap jaga kesehatan Anda.